Ya, saudari-saudariku semua, setelah kita 3 tahun bersama, mari yang ingin berbagi, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk menguatkan saudari-saudara kita yang lain, ya, atas kesaksiannya, baik itu yang baru maupun yang lama. Silakan, ya, untuk memberikan ya 1-2 menit. Di check up kembali itu tanggal 14 sebetulnya, tetapi sebelumnya, jadi kemarin-kemarin tanggal 7 sudah mulai tidak enak retinanya itu setelah dicek dan dikonsulkan dengan beberapa dokter ternyata sudah hampir buta, makanya hari ini itu dioperasi. Jadi begitu update dari penyakit Ibu Mimit. Banyak terima kasih Ibu Evo dan Bapak-bapak serta teman-teman sekalian yang telah mendoakan Ibu Mimit. Sekian Bu Evo, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria, ya puji Tuhan, ya kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Doa-doa kita, ya semua saudara-saudariku yang tiap malam berdoa didengarkan oleh Tuhan, ya kita bersukacita mendengar kabar ini. Mungkin ada lagi yang merasakan belas kasih Allah di dalam ulang tahun yang ketiga ini. Selama saya ngikuti Padre Pio ini kan setiap malam doa gitu ya Bu ya. Kalau saya tuh setiap ada masalah atau apa gitu ya Bu, ya bersama Tuhan Yesus sama Padre Pio gitu ya. Selalu pesan apa yang pesannya Padre Pio itu pada saat saya berdoa itu selalu yang membimbing saya untuk sebagai jalan keluar. Gitu. Di doa pesan Padre Pio yang terakhir itu loh. Ya. Yang misalnya itu. Itu aja yang jadi saya itu sangat antusias, semangat untuk ikut berdoa terus. Ya, pesan Padre Pio 365 hari itu ya. Iya, iya. Ya. Betul. Karena setiap hari itu seperti bacaan kitab suci sesungguhnya ya. Karena Iya, setiap kali kita, mungkin tahun lalu kita dengar, perasaan kita berbeda. Ya, iya, Kak, iya, betul. Kayak tidak mengena gitu pasti ya. biasa gitu ya. Tapi kalau sudah pas anunya pasti ingat terus. Gitu. Dan saya ingat sekali kalau Cigebi itu karena pada awal itu pesan Padre Pio yang sangat diingat oleh Cigebi adalah menunggu di depan pintu surga. Iya, ya itu yang juga saya Iya, tetap ikut itu. iya, luar biasa ya. Baik, ada Iya, lagi. betul. Ya, paling tidak kita semua ya bersyukur ya. Eh, Ya, Padre Pio mengajar kita selalu bersyukur, bersyukur dalam segala hal ya. Karena itu ajaran Yesus juga. Ya kita bersyukur dalam suka dan duka. Ya, betul. silakan Ibu Angela. Ya, sepertinya kata-kata Ibu Kencana yang mengatakan bahwa lama-lama kita menjadi tuman, Mhm. itu ada apa buktinya. Jadi kalau tidak ikut malam, itu rasanya kok salah. Jadi ingin ikut, selalu mempunyai keinginan ikut. Dan saya merasa bangun pagi, kita udah menyapa Tuhan, dan mau tidur pun kita menutup hari dengan doa. Dan itu sangat membantu. Ya, dan saya percaya juga bahwa suami saya, Pak Bella, pasti juga menjadi putra dari Padre Pio, dan semoga sudah dibukakan pintunya, menjaga di depan pintu. Semoga, dan anakku juga. Itu sebab selama ini kami tidak pernah mengimpikan sesuatu yang jelek. Selalu melihat dia, asal melihat dia selalu dalam keadaan sungguh-sungguh bergembira. Ya, jadi terima kasih juga kepada Ibu Kencana
bahwa membuat satu kalimat yang kayaknya lama-lama menjadi tuman untuk mendengarkan, untuk mengikuti doa ini setiap hari. Gitu, Pak. Iya, memang ucapan itu adalah doa ya. Apa yang kita ucapkan baik jadi baik ya. Kalau ya kita ucapkan ya jelek ya jadi jelek ya. Karena itu teruslah berpengharapan. Terima kasih Bu Angela ya. Terima kasih sharingnya. Saya ingat sekali di awal Ibu Angela mengatakan dulu saya sulit tidur ya pukul 11 masih nonton. Sekarang tidak nonton lagi tapi menonton teman-teman berdoa dan ikut menonton bersama dan menjadi pemainnya ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Angela. Saya ingin mendengarkan satu hal mungkin David nih, luar biasa ini. David ini yang disentuh ibunya ya. David silakan. Terima kasih Ibu Evo dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu Devosan Padre Pio 108. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi mungkin yang hari ini saya hadir kembali untuk berdoa bersama dengan Bapak Ibu. Yang pertama sekali saya juga mau menceritakan sama Bapak Ibu bagaimana terjadinya proses ini. Eh, ada kurang lebih proses 1 minggu yang lalu itu kita membawa menerima undangan ke Jakarta, tapi yang sebetulnya menerima undangan ini adalah ibu saya. Dalam undangan itu beliau dipanggil untuk penyerahan Satya Lencana kebaktian donor darah sukarela yang ke-100. Tetapi ibu saya ini sudah mendonorkan darah kurang lebih sebanyak 105 kali. Jadi dikumpulkanlah semuanya dari berbagai provinsi, adalah mungkin kurang lebih di dalam kegiatan ini kurang lebih 1.591 orang. Singkat ceritanya Bapak Ibu, dilewatilah proses ini mulai dari Hotel Sultan sampai ke Hotel Grand Sahid ya. Itu saya rasa itu mulai dari airport, mulai dari sampai ke pelaporan ke Hotel Sultan sampai ke Hotel Sahid, itu mungkin saya mengalami sesuatu yang kalau menurut saya itu adalah cobaan berat dan berat sekali karena kondisi fisik kami pun juga yang kurang sehat, dalam keadaan saya harus membawa ibu saya juga yang sudah lansia, tapi semangatnya ya begitu ya, karena dia mengetahui ternyata donor darah yang ke-104 ini, yang ke-105 ini memiliki suatu penghargaan. Namun pada kenyataannya di Jakarta itu sudah dikumpulkan orang, ada sampai berdonor darah sampai 137 kali. Kemudian Bapak Ibu, pada saat ibu saya mau memasuki gedung ruang ballroom di Hotel Grand Sahid itu, pada waktu mau naik ke eskalator itu, ada tangga menuju ke eskalator itu, dan saya di situ sangat ramai sekali. Saya pun sampai tidak tahu lagi bagaimana saya ini, karena pendamping pun tidak boleh masuk ke dalam, hanya yang 1.591 orang. Sementara saya lihat orang sudah penuh sekali, sangat penuh sekali. Disitulah saya lihat ibu saya mau menuju ke tangga itu, tapi dia tidak tahu di tangga itu ada tangga lagi, gitu. Ada tangga yang tidak terlangkah kakinya. Disitulah ibu saya jatuh. Di situ saya udah tidak punya rasa malu lagi. Di situ saya karena saya melihat ibu saya itu jatuh, saya nangis sejadinya di situ. Ada pas pampres di situ. Dan sampai hari ini saya sangat trauma sekali melihat ibu saya itu jatuh. Tapi syukur kepada Tuhan, badannya itu menimpa tasnya sendiri. Begitu. Sesudah itu, pas pampres tidak memeriksa kami lagi. Ia pun masuk ke dalam. Dan saya antarkan dengan kondisi yang
ternyata saya tidak membawa baju untuk perlengkapan itu karena tadinya di dalam hotel itu tidak boleh ada pendamping. Ternyata di kamar itu Mama tidak mau sendiri. Akhirnya saya temani, saya tidak bawa baju. Ternyata yang saya pakai baju itu adalah baju semalam, Bapak Ibu. Sementara baju yang sudah saya siapkan itu tinggal di rumah tulang saya, paman saya, karena tidak ada rencana untuk menginap, karena tidak bisa ada pendamping. Akhirnya dari depan pejabat itu saya jalan dengan sangat malu sekali dengan kemeja yang semalam, baju yang semalam, sepatunya pun untung saya hanya pakai sandal dan kaos kaki. Itu aja saya sangat malu sekali. Sudah itu saya mengantarkan itu, saya duduk di depan gamelan-gamelan yang di bawah itu, ada semacam kayak alat-alat gamelan dikumpulkan. Saya duduk di situ, tapi saya di situ dan menangis saja kan. Bagaimana kita tidak menangis karena orang tua itu kok udah lansia kok pakai-pakai asal jatuh. Saya ini anak yang bagaimana kok memegang orang tua yang begitu saja kok nggak apa gitu. Kok nggak pandai memegang orang tua begitu aja. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir, ya Tuhan, Bunda Maria dan Padre Pio, kenapa hal ini harus terjadi? Dia sudah lansia, harus pakai acara jatuh-jatuh. Di situ saya ada juga rasa marah, ya Tuhan. Sudahlah di dalam keluarga pun ceritanya bagaimana. Datang sampai di sini dipermalukan. Ada apa sebetulnya? Nah, setelah itu saya, karena sudah tidak sanggup lagi, karena saya juga gemuk, kaki saya tidak sanggup lagi jalan bolak-balik di hotel itu, karena saya rasa terlalu jauh udah hotel itu. Dari lobi ke Grand Ballroom itu pun sudah terlalu jauh. Akhirnya saya pergi ke depan dan saya terduduk di situ. Akhirnya kurang lebih adalah saya duduk di situ jam 10 sampai jam 12 karena acara itu dari jam 9 sampai jam 12. Datanglah ada peserta yang donor darah itu juga yang memang perwakilan dari Sumatera Utara, ada 5 orang. Dia menyatakan sama saya, ada juga ya ternyata hikmahnya yang mama kamu itu jatuh. Loh, kenapa? Apa rupanya hikmahnya, Pak? Selain saya sendiri yang nggak bisa menjaga orang tua. Iya, mama kamu menang grand prize. Grand prize apaan? Gitu saya bilang. Kalau karena kebetulan mereka yang Muslim, kalau kami Muslim, kami berangkat ke Mekah menunaikan umroh katanya. Lalu saya bilang, mama kamu akan berangkat ke Vatikan. Di situ saya langsung kayak apa? Perasaannya tuh kayak terhenti kayak gitu rasanya. Bapak Ibu kayak hilang, saya pendengaran saya kayak hilang dan saya rasanya kayak ngeblank gitu mendengar ibu ini, mama saya ini akan berangkat ke Vatikan. Nah, Bapak Ibu, dari 1.591 orang, yang terpilih hanya 10 orang dan satunya yang berangkat ke Vatikan. Yang 9 orang mungkin akan berangkat naik umroh. Yang mau saya ceritakan di sini, Bapak Ibu, bahwasanya saat kita jatuh itu, disitulah Tuhan bekerja untuk mengangkat kita juga. Kita jatuh, dan pada saat itu juga Tuhan mengangkat marwah ibu saya, termasuk juga di dalam keluarga saya, yang mengucilkan ibu kami ini, sepeninggal ayah kami. Mereka juga terkaget-kaget mendengarkan mama saya yang mau berangkat ke Vatikan. Nah, saya juga selama kurang lebih ya, beberapa hari ini, karena saya hari Rabu sudah pulang, saya juga tidak begitu mengerti. Dan kemudian cerita juga sama ada juga ber-WA ya sama Ibu Ine, dan ada juga ber-WA sama Ibu Evo. Ternyata 3 tahun ini tidak sia-sia. Karena walaupun bukan saya yang berangkat, ibu saya yang akan berangkat ke Vatikan. Bapak Ibu tahu sendiri kondisi saya ini masih di dalam iman Protestan. Namun saya berdoa suatu hari saya akan ke gereja Basilika Santo Petrus. Saya harus ke sana. Saya harus ke sana. Saya harus ke sana. Itulah yang saya doakan selama mungkin sudah ada 6 tahunan. Tetapi Tuhan merencanakan yang terbaik. Kenapa? Tuhan memilih ibu saya yang mendahului saya juga untuk berangkat ke Vatikan itu. Untuk apa?
Karena Tuhan mau menunjukkan kekayaan iman Katolik melalui gereja itu. Dan saya sebetulnya belum tahu ya Bu Evo ya, apakah nanti mau di sana ada kegiatan ke San Giovanni Rotondo. Saya itu juga belum tahu kepada ibu saya, tapi nanti saya akan memesankan ke ibu saya kalau bisa pergilah ke San Giovanni Rotondo, karena mama saya juga tahu kalau saya devosan Padre Pio yang sudah hampir 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, saya juga berdoa kalau memang ada rezeki, saya juga akan ikut dengan mama saya ini ke Vatikan. Tetapi memang hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, karena harus menabung, harus mengirit ini itu. Ya begitulah Bapak Ibu. Cuma satu yang ingin saya nyatakan sama Bapak Ibu, bahwa di dalam keadaan kita jatuh itu, disitulah juga Tuhan mengangkat derajat kita juga. Di situ mama saya jatuh. Di situ tidak ada terjadi apa-apa, Bu. Dan ada juga satu yang saya kerjakan pada hari itu juga. Saya oleskan minyak Padre Pio yang sudah pernah Ibu Evo berikan. Itu kemana-mana saya bawa. Sama Rosario Hati Kudus Yesus saya bawa kemana-mana. Dan ada satu lagi Rosario yang saya juga bawa. Ada 2 Rosario dalam tas saya. Itu saya bawa kemana-mana. Kemudian saya oleskan minyak Padre Pio itu ke lengan ibu saya. Dan besoknya sudah tidak ada terasa sakit apa-apa lagi, Bu. Bahkan kalau saya lihat jatuhnya itu mungkin wajah itu pun sudah kena ke tangga, ke lantai itu. Tapi Tuhan melindungi. Begitu Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sharingkan. Semoga juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Eva. Terima kasih ya, terima kasih luar biasa sekali pengalaman David ya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan bahwa itu semua karena Tuhan berbelas kasih dan melihat bagaimana iman dari David ya yang berjuang terus ya. Ketika jatuh Tuhan mempermuliakan. Ya semoga Mama bisa berangkat, David bisa berangkat dan mendampingi Mama. Amin Bu Evo. Ya. Baik, terima kasih ya sharing yang luar biasa. Walaupun saya tahu berat sekali buat David ya untuk menyampaikan itu. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan ya kita harus berani bersaksi. Baik teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya ingin sharing sedikit. Baik Ibu, silakan Ibu Yuliana. Selamat malam para devosan semuanya. Saya ikut mungkin udah kurang lebih 1 bulan 2 bulan ya Bu Evo ya. Nah selama kemarin itu kan saya baru ikut baru berapa bulan ya gabung di sini. Belum pernah saya ikut pertemuan juga karena jadwal pertemuan selalu di hari kerja, saya nggak pernah bisa aktif. Nah tapi saya bersyukur besar sekali doa dari Padre Pio tiap malam ini yang saya rasakan sekali itu cucu saya yang tiap malam kalau tidur itu nggak jelas waktunya, entah tengah malam tidur, entah tidur siang sore dia bangun, begadang sampai pagi dan segala macam. Sejak kita berdoa buat si Jak dan cucu saya ini, nah sudah 1 minggu ini saya perhatikan Bu Evo, dia selalu sore jam 6, jam 7 dia udah ngantuk. Terus dia tidur. Biasanya dia tidur tengah malam dia bangun. Mulai seminggu ini dia selalu kalau udah tidur sore sampai besok pagi baru bangun. Itu berkat doa kita mohon supaya anak, soalnya cucu saya ini aktif banget. Gak bisa diem. Makanya saya mau ikut pertemuan pun saya nggak berani. Kalau saya bawa saya takut dia terganggu terus kan Bu. Nah, akhirnya ya puji Tuhan sekarang udah agak enak, waktu tidurnya pun waktu atur waktunya juga udah mulai enakan. Akhirnya dia tidur kayak tadi. Saya bawa dia pergi dengan mama, pergi dengan, dan kalau kita di bahasa kita panggil mami itu udah cicit kan, lauma kan gitu kan. Nah,
pergi sama laumanya jalan-jalan, makan segala macam. Terus pulang di jalan dia udah tidur. Masuk ke rumah, taruh di tempat tidur, udah tidur lagi. Saya takut berubah lagi nih jadwal. Saya perhatikan, udah stabil ini. Udah seminggu ini udah sore tidur, baru bangun pagi. Kalau kemarin-kemarin, ampun Bu Evo, nggak bisa sama sekali. Sampai kita bawa dalam doa ini, akhirnya sekarang benar-benar doa pada Pio ini bagus sekali buat saya hadapin yang ada ini. Puji Tuhan, dengan doa ini luar biasa. Semua saya yakin pada Pio ini devosan kita bagus sekali. Saya senang sekali. Bu Epo, saya juga berdoa kapan ada waktu, saya sempat ada waktu, saya bisa kita pertemuan. Soalnya saya belum pernah ikut pertemuan sama sekali. Tapi saya udah ngerasain, Mami yang saya doain, Ibu Mulyawati itu, Bu Evo, juga kesehatannya sekarang udah enak. Nah, si cucu saya juga udah agak, waktunya udah agak enak gitu kan. Tadinya waduh Bu Evo, saya bisa begadang sampai pagi nungguin kalau dia nggak mau tidur gitu loh. Sekarang puji Tuhan, luar biasa berkat doa-doa kita dari Pak Pio ini. Terima kasih Bu Evo. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih untuk Ibu Yuliana. Ya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Amin. Baik. Ya, semoga semua menginspirasi kita. Ya. Apakah masih ada yang lain? Saya sampaikan terima kasih kepada kita semua pada ulang tahun kita yang ketiga. Mari kita persiapkan juga untuk peringatan Santo Pio pada tanggal 23 ya, tapi kita perayaan Ekaristi tanggal 22. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Mari kita tetap setia, taat, dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Yang paling penting kita berpengharapan. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mari kita terus semakin lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya. Amin. Terima kasih Bu Evo. Nah, selamat istirahat. Terima kasih Bu Evo. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam.